Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel dengan Glenn di sini. Sesuai janji saya di Instagram, kali ini saya mau review produk baru dari Idealife. Teman-teman udah bisa lihat ya, ini adalah mixer terbaru dari Idealife, yaitu Professional Stand Mixer IL221. Mixer ini saya rasa sih bakal fenomenal juga, karena bodinya kokoh banget dan kelihatan mewah, harganya juga sangat terjangkau. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita unboxing sekarang. Nah, ini dia teman-teman penampakannya. Nah, langsung aja kita akan cek apa aja fitur dari mixer IL221. Yuk. Oke teman-teman, saya udah keluarkan semua bagian-bagian dari mixernya. Seperti teman-teman lihat, kita akan dapat ada 3 pengocok seperti ini. Nah, saya akan jelasin satu-satu ya. Yang pertama, ini adalah whisker. Ini dipakai kalau misalnya bikin kue atau cake atau bikin kue bolu. Nah, teman-teman boleh pakai ini. Nah, kalau ini dia pengocok bulat, bikin adonan kering, misalnya bikin kue kering, cookies, nah bikin nastar, nah teman-teman bisa pakai ini. Nah, yang terakhir ini adalah dough hooknya. Jadi ini dia bentuknya itu kayak ada pengaitnya. Ini untuk adonan yang lebih berat. Misalnya teman-teman mau bikin donat atau mau bikin roti, bikin mie. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Nah, sekarang kita akan lihat fitur mixernya sendiri. Pertama yang perlu saya jelasin, di mixer ini udah ada anti-slipnya. Jadi kalau teman-teman pakai, dia nggak akan terlalu terasa getarannya. Dan ini nggak gampang untuk digeser nih. Kalau kita mau geser, kita harus angkat sedikit karena di bagian bawahnya sendiri, di sini, ini udah ada kayak karet penghisap ya. Jadi anti-slipnya. Jadi ini fungsinya supaya dia nggak gampang tergeser dan getarannya nggak terlalu kuat. Bowlnya sendiri ini warna silver. Ini bowlnya stainless steel, full stainless steel, jadi ini anti karat ya. Nah, untuk settingannya sendiri teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada gambarnya ya. Kalau misalnya ini yang ada pengait, ini teman-teman bisa pakai dengan kecepatan 1 sampai 2. Ini biasanya bikin roti. Nah, ini untuk kocokan yang bulat. Ini biasanya dipakai dengan kecepatan 1 ya, misalnya bikin muffin gitu ya. Nah, kalau yang ini yang whiskernya, yang ini biasanya dipakai dengan kecepatan 1, misalnya bikin whipped cream atau bikin es krim. Nah, teman-teman bisa pakai ini, sudah ada bantuan untuk menunjukkan keterangannya ya. Kemudian di bagian bawahnya, ini adalah tombol untuk membuka mesinnya. Jadi kalau teman-teman pencet sekaligus diangkat, nah ini akan terbuka seperti ini. Kalau misalnya mau tutup lagi, teman-teman boleh pencet lagi di sini. Pencet, kemudian diturunkan ke bawah, dia akan terkunci. Ini adalah tombol untuk kecepatannya. Dia ada kecepatan 0 sampai dengan 6. Jadi 0 itu yang paling kecil kecepatannya, kemudian yang 6 itu yang paling besar kecepatannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mau bikin apa, kalau misalnya mau bikin roti biasanya kan kecepatannya pakai yang rendah aja, atau mau bikin whipped cream atau bikin mayones misalnya. Nah, itu kan kecepatan tinggi ya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kecepatan yang dibutuhin. Kemudian kita ke sini, saya buka dulu. Bowlnya sendiri ini dia full stainless steel, jadi bagus ya. Ini dia kelihatan kokoh banget, dia full stainless, jadi dia anti karat. Ini kapasitasnya sekitar 5 kg untuk total seluruh bahan yang kita masukin. Jadi kalau misalnya hitungan untuk bahan keringnya itu sekitar 1,5 kg tepung. Jadi kan nanti ada tepung, ada mentega, ada air mungkin. Nah, itu totalnya 5 kg ya. Sini ada covernya teman-teman. Covernya dari plastik, tapi ini kokoh, plastik tebel gitu. Jadi nanti kalau misalnya sambil ngocok dia nggak akan nyiprat-nyiprat ya, karena ada tutupan covernya ini. Phone ini juga dilengkapi dengan overheating protection. Jadi kalau misalnya dia udah terlalu panas, maka dia akan ada pengamannya, mungkin dia akan mati sampai nanti dia udah nggak panas lagi, baru teman-teman bisa nyalakan. Jadi aman banget. Nah, untuk wattnya sendiri, nah ini pasti penting nih, pasti banyak ibu-ibu yang cari yang low watt supaya tagihan listriknya nggak meledak ya kan. Untuk wattnya sendiri cukup hemat teman-teman, wattnya hanya 200, jadi dia tuh mulai dari 200 watt, tapi dia bisa sampai 1200 watt, tergantung dari beratnya adonan yang kita kocok di sini.
Jadi dia tuh punya namanya IC controller, itu gunanya untuk otomatis switch, begitu adonannya terlalu berat, dia akan langsung otomatis switch wattnya ya. Nah, sekarang saya akan coba masukkan pengocoknya. Jadi kita akan cocokkan, di sini ada pengaitnya ya, masukin aja seperti ini. Kemudian kita putar sampai dia ngunci dan itu udah nempel ya. Nah, untuk panjang kabelnya sendiri, ini saya cek sekitar 1 meter ya. Jadi ini cukup lah untuk menjangkau colokan terdekat ya. Itu dia fitur-fiturnya teman-teman. Nantinya oven ini akan bakal sering ya muncul penampakannya di video-video saya selanjutnya. Jadi teman-teman boleh lihat reviewnya dulu. Nah, untuk harganya sendiri sangat terjangkau teman-teman. Ini dengan bodinya yang seperti ini, yang full stainless, kemudian bodinya kelihatan mewah dengan 3 pengocok yang lengkap banget. Ini satu setnya hanya 1,8 jutaan. Untuk order teman-teman bisa langsung ke websitenya Idealife. Nanti saya akan buat linknya di kolom deskripsi di www.idealifestriponline.com. Dan untuk Instagramnya juga boleh dikepoin karena di sana juga banyak review-reviewnya di @idealifeonline. Oke teman-teman, saya udah nggak sabar pengen langsung cobain mixer ini. Kita bikin apa ya? Kita bikin yang gampang dulu. Kita mau bikin mayones ya. Yuk kita langsung bikin sekarang. Oke, sekarang kita akan bikin mayones. Ini sudah saya cuci. Saya akan pasang bowlnya. Kemudian saya pasang whiskernya. Ini yang bentuknya whisker ya. Saya pasang di sini. Untuk bahannya pertama kita masukkan 2 butir telur, 3 sendok makan gula pasir. Atau kalau mau ditambah juga boleh ya. Kalau misalnya mayonesnya mau yang rasanya lebih manis, nanti boleh ditambah. Ini ada setengah sendok teh garam. Dan saya akan tambahkan 4 sendok makan cuka. Untuk cuka boleh diganti dengan lemon atau jeruk nipis juga boleh ya. Untuk menambahkan cuka atau lemon itu juga hati-hati. Kalau terlalu banyak dia bisa terlalu asam. Tapi kalau terlalu sedikit juga ini telurnya bisa bau amis. Nah sekarang kita putar dia ke kecepatan tinggi ya. Oke, tadi itu saya kocok sekitar setengah menit, kemudian saya akan kocok lagi sambil saya masukkan minyak gorengnya sedikit demi sedikit ya. Oke, udah jadi mayones kita teman-teman. Coba dilihat ya, saya akan tuang ke sini. Saya lepas dulu wadahnya. Nih, kalau teman-teman lihat, jadinya itu teksturnya kental ya. Dan ini rasanya enak banget. Tadi saya ngocoknya dengan kecepatan tinggi ya. Ini saya kocok tadi sekitar 2 menit yang terakhirnya. Oke, ini dia mayones yang udah kita bikin. Teksturnya kental. Ini udah bisa kita pakai untuk cocolan atau untuk olesan roti, sandwich. Ini udah bisa dipakai ya. Dan teman-teman, itu tadi review saya tentang mixer EL221 dari Idealife. Kalau menurut saya mixer ini recommended banget. Teman-teman wajib punya di rumah. Apalagi kalau misalnya ada usaha kecil di rumah, nah ini juga bisa banget jadi andalan. Nah, kalau misalnya teman-teman punya request, kira-kira di video berikutnya saya mau review apa ya? Nanti boleh tulis di kolom komentar di bawah sini.
nanti saya akan bantu. Atau misalnya masih punya pertanyaan lagi seputar produk ini, boleh juga tulis di kolom komentar, nanti juga akan saya bantu jawab. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Nanti di akhir video teman-teman boleh lihat referensi video-video lain tentang produk Idealife. Silahkan ditonton ya. See you on the next video. Bye-bye.